kendala misalnya pada saat Bapak Ibu akses Teams-nya lewat laptop, coba saja pakai HP untuk malam ini karena kita webinarnya memang lebih mudah kalau dengar materi lewat HP. Oke, kita mulai. Untuk materi malam ini kita akan belajar tentang dimensi kolaborasi. Saya share screen dulu. Pesertanya baru 4 orang. Sudah tampil materinya Bapak Ibu? Sudah tampil materinya? Belum, Bu. Bagaimana? Apa sudah kelihatan materinya Bapak Ibu? Bu, kelihatan. Iya, karena Sudah. tadi Sudah, Bu. putus-putus jaringannya. Ya, Bu, Oke, kita mulai saja karena sudah ada tambahan peserta. Kita mulai ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Jadi kita mulai untuk materi pertama itu kita akan bahas tentang kompetensi atau dimensi keterampilan kolaborasi siswa atau peserta didik. Jadi sebelum itu untuk pengantarnya, karena ini kan kita lebih menekankan pada desain pembelajaran abad 21 dalam implementasi kurikulum merdeka. Jadi kita bahas sedikit dulu kurikulum merdekanya, barangkali masih ada dari Bapak Ibu ya. Mau mengulang-ulangi. Oke, ini adalah materi implementasi kurikulum merdeka saya dapat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi secara umum kurikulum merdeka ini sebenarnya hampir sama atau penyempurnaan dari kurikulum 2013. Cuman
Setelah diamati, ada beberapa perbedaan, terutama dalam penamaan. Di sini pemerintah lebih menekankan bukan penggunaan kelas, tapi penggunaan fase, dengan tujuan bahwa tidak ada capaian atau yang dibatasi kepada tujuan pembelajaran yang harus diselesaikan atau materi yang harus diselesaikan oleh siswa dalam 1 tahun. Jadi tidak bahas mengenai tahun lagi. Dia bahas mengenai fase dalam misalnya 3 tahun ajaran, ini yang harus atau yang harus dipelajari oleh peserta didik. Jadi saya tidak jelaskan secara detail, nanti saya upload ini di grup. Kita langsung saja karena inti dari kurikulum Merdeka ini adalah sebenarnya adalah P4 atau penerapan profil pelajar Pancasila. Jadi kita langsung saja. Ini ada beberapa sedikit tentang keunggulan kurikulum Merdeka. Lebih sederhana dan mendalam, lebih merdeka. Jadi kalau sebelumnya sekolah itu SMA kelas 10 itu sudah memilih jurusan, misalnya IPA atau IPS, sekarang kembali lagi ke zaman waktu kita SMA, yang kelas 10 masih umum, kemudian peminatan baru dimulai kelas 11, jadi kembali lagi seperti dulu. Kemudian katanya lebih relevan dan interaktif, karena membahas tentang isu-isu yang kontekstual, maksudnya yang memang betul-betul aktual dialami dalam sehari-hari. Jadi Bapak Ibu mungkin kemarin ada beberapa yang ikut pelatihan Merdeka Mengajar ya. Jadi Bapak Ibu diarahkan akan mendownload Merdeka Mengajar di HP-nya masing-masing. Di sini akan ada beberapa perangkat yang bisa di-download dan digunakan secara langsung untuk tahun ajaran baru. Kita langsung saja. Kita fokus ke profil pelajar Pancasila. Nah ini profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan utama dari implementasi kurikulum Merdeka. Jadi bagi siswa dikatakan merdeka belajar, bagi guru merdeka mengajar. Jadi dimensinya itu ada beberapa, pertama beriman, bertakwa, dan seterusnya, hingga pada mandiri. Jadi ke-6 dimensi ini persis sama dengan pembelajaran abad 21 yang sudah lama diterapkan di dunia secara global. Jadi bukan hanya di Indonesia termasuk yang dikatakan mengikut, karena baru mulai digencarkan itu tahun 2020, baru ada banyak pelatihannya. Jadi Bapak Ibu yang merasa jaringannya kurang stabil, jangan diaktifkan videonya karena itu berpengaruh. Oke, lanjut ya. Jadi diperhatikan di sini dimensi dari profil pelajar Pancasila mulai dari beriman, kemudian ada berkebinekaan global, jadi bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi di sini dikaitkan dengan dimensi pembelajaran abad 21, berkebinekaan global, bisa dilihat dapat dilihat melalui terjadinya komunikasi dan interaksi antar budaya, kemudian adanya refleksi dan tanggung jawab. Untuk dimensi gotong royong itu setara dengan kolaborasi atau kepedulian, kemudian yang kreatif, di sini yang sudah bisa dilihat langsung bernalar kritis, hingga pada dimensi mandiri, itu dia sama dengan regulasi diri yang akan kita pelajari nanti. Jadi itu inti-inti yang bisa saya sampaikan mengenai kurikulum Merdeka. Kita langsung saja ke materi inti. Jelas di suaranya Bapak Ibu? Jelas. Jelas sekali, Bu. Jelas. Oke, kita alhamdulillah kalau jelas ya. Jaringan saya juga biasa layang-layang. Oke, kita mulai untuk materi pertama.
dimensi keterampilan kolaborasi siswa. Jadi ini masih menggunakan siswa karena ini merupakan materi terjemahan. Jadi kita menggunakan materi yang secara global dari Microsoft. Oke, lanjut. Jadi ini sedikit identitas. Bila ada pertanyaan atau saran-saran bisa hubungi. Kita lanjut ya. Jadi materi kolaborasi siswa ini. Mungkin harusnya masak ya. Oh, jangan minta masalahnya. Ini pokoknya. Pilihannya atau apa yang ingin dicapai lah. Bagaimana membantu kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan kolaborasi. Karena pada dasarnya masih ada beberapa yang belum memahami dengan benar kolaborasi. Bukan berarti bahwa kita bekerja sama kemudian dikatakan kolaborasi. Jadi definisi kerjasama itu pun ada batasannya. Kemudian kita lanjut. Pendidik dan siswa mampu berkolaborasi hingga pada membantu merancang kegiatan pembelajaran di mana siswa bisa meningkatkan keterampilan berkolaborasinya. Jadi kolaborasi ini sebenarnya untuk mendefinisikannya dengan benar, kita bisa melihat melalui 4 indikator, yaitu siswa bisa bekerja sama dalam kelompok, Tidak ada suaranya, Bu. ya jaringannya tadi. Oke, lanjut. Berbagi tanggung jawab, kemudian membuat keputusan, hingga pada saling ketergantungan. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Oke. Jadi materi kegiatannya itu mencakup tentang apa itu sebenarnya gagasan besar atau ide dasar dari kolaborasi, kemudian komponen utama dan bagaimana memanfaatkannya dalam pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran sebenarnya kita diarahkan untuk membuat semacam pertanyaan, kemudian pertanyaan itu kemudian menuntun kita nanti kegiatan yang akan kita rancang sendiri supaya bisa mencapai pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi nanti ada istilah semacam hipotesis juga supaya lebih terarah kegiatan kita. Jadi bisa dilihat mind mapping-nya di sini. Pertama, 4 gagasan besar kolaborasi sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang komponen utamanya. Yang ketiga, praktiknya, hingga pada pohon keputusan dan rubrik. Jadi ketika nanti Bapak Ibu merancang pembelajaran yang mungkin sesuai dengan yang ada pada Merdeka Mengajar platformnya, itu nanti pada saat menilai, melakukan asesmen itu bisa kita kombinasikan ini rubriknya. Oke, kita lanjut saja bagian pertama, 4 gagasan besar kolaborasi. Nah, sudahkah kita melakukan kolaborasi dengan efektif? Kemudian, siswa berkesempatan berkolaborasi satu sama lain, namun sudahkah siswa berkolaborasi satu sama lain dalam proses pembelajaran? Jadi di sini tampak bahwa bukan berarti dia bekerja berpasangan, kemudian dikatakan dia berkolaborasi, karena kita tentu harus melihat dulu sejauh mana kegiatannya sehingga bisa dikatakan dia berkolaborasi. Ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Kemudian apakah mereka berkolaborasi untuk membangun pemahaman bersama? Selanjutnya, apa sebenarnya arti dari kolaborasi dan bagaimana bentuknya? Nah, jadi ini yang perlu kita, sebenarnya intinya adalah materi pertama ini bagaimana kita memahami inti dari kolaborasi itu. Jadi dalam dimensi pembelajaran abad 21 ini, kita selalu diarahkan untuk mengamati masalah yang bersifat aktual yang sering kita alami sehari-hari ya. Jadi orang yang bekerja sama secara kolaboratif, secara efektif itu akan mencapai tujuan bersama. Bahkan kolaborasi itu bisa terjadi bukan pada suatu wilayah yang sama.
langsung saja apa arti dari kolaborasi, kemudian komponen apa yang akan dibutuhkan, hingga pada merancang pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ingin merancang pembelajaran itu usahakan ya libatkan peserta didik. Jadi peserta didik tidak hanya serta-merta menerima bahwa harus ini itu dilakukan mengikuti dari instruksi guru, tidak. Jadi sama-sama kita merancang kegiatan pembelajaran kalau bisa. Karena sebelumnya kan Bapak Ibu pasti di tahun ajaran sebelumnya sudah mengamati bahwa siswa membutuhkan seperti ini. Jadi sudah jadi pembelajaran ceritanya kayak semacam pembelajaran sebelum memulai pembelajaran yang baru. Oke. Perhatikan videonya Bapak Ibu. Ini sedikit. Tidak ada suaranya, Bu, videonya. Apa Pak? Tidak ada suaranya videonya. Dari suara videonya. Ini video yang terputar tadi tidak ada suaranya. Saya ulang dulu. Jelas di videonya Bapak Ibu dilihat? Iya Bu, tapi tidak ada suaranya. Jadi dibaca subtitle Jiki. Iya, mohon maaf Pak Ibu, nanti saya coba lagi karena saya coba lagi satu kali ya. Jaringan saya kurang stabil kayaknya. Saya coba lagi satu kali, kalau memang belum bisa berarti
Tidak ada suaranya, Bu. Oh, Bapak sempat Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu yang lain ada suaranya? Kalau saya tidak ada. Iya, kayaknya memang tidak ada suaranya. Enggak apa-apa Nanti coba. jikanya pada Tapi enggak apa-apa jikanya enggak ada tapi suaranya jelas karena dilihat, bahasa Inggris, Ji, Bu. jelas dilihat subtitlenya. Iya, Iya, jelas di ada. Ya. Yang dibaca Alhamdulillah saja. dibaca saja karena kebetulan tidak pintar juga bahasa Inggris. Ya, Ya. cocok Pak itu juga tadi ku Suaranya maksud. itu saya wakil saja suaranya merdu berbahasa Inggris. Oke, lanjut saya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau tidak terdengar. Nanti saya coba lagi karena mungkin pengaruh jaringan saya kurang stabil di sini. Karena kemarin saya coba bagus. Oke, lanjut. Komponen utama kolaborasi. Sebelum itu ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin ada kendala dari Bapak Ibu kesulitan mengakses Teams. Karena beberapa dari Bapak Ibu kan sudah punya akun, jadi dianggap sudah pernah pakai. Tapi siapa tahu ada kendala. Tapi untuk mengenai kejernihan suara, usahakan Bapak Ibu tidak usah mengaktifkan kameranya supaya lebih stabil lagi jaringannya. Komponen kita lanjut ya Bapak Ibu. Komponen utama kolaborasi tadi ada 4. Kita langsung bahas saja. Jadi yang pertama itu bekerja sama, yang kedua tanggung jawab bersama, yang ketiga keputusan, yang keempat bekerja secara interdependen. Kita bahas dulu bagian pertama ya, bekerja sama. Jadi bekerja sama itu siswa bekerja sama ketika aktivitas itu menuntut mereka bekerja dalam berpasangan atau kelompok, yaitu untuk mendiskusikan masalah dan memecahkan masalah sehingga berakhir pada terciptanya suatu produk. Kemudian, nah, coba Bapak Ibu jawab untuk pertanyaan pertama, siswa mengerjakan tugasnya sendiri itu bisa dikatakan kerjasama atau tidak? Tidak. Tidak, Bu. Ya, itu sudah jelas tidak termasuk definisi dari kerjasama. Yang kedua, pasangan siswa saling memberi umpan balik, bisa tidak dikatakan kerjasama? Iya, Bu, itu kerjasama, Bu. Bisa. Bisa. Jadi betul ya Bapak Ibu jawabannya bisa. Jadi kita hanya begitu pembahasan singkat yang padat. Kemudian kita lanjut. Perhatikan apakah berikut ini termasuk kerjasama. Nomor 1, sekelompok kecil membahas satu masalah bersama. Yang kedua, seluruh kelas membahas suatu masalah. Untuk nomor 1, jawabannya apa Bapak Ibu? Kerjasama barangkali. Nomor 1, sekelompok kecil membahas suatu masalah bersama. Apakah bisa dikatakan kerjasama atau tidak? Bisa. Bisa, Bu, karena Bisa. sama-sama bahas masalah. Mereka berdiskusi. Betul. Iya, jawabannya nomor 1, ya. Karena ada masalah yang dibahas secara bersama. Yang kedua, seluruh kelas membahas suatu masalah. Jadi ini ada sedikit perbedaan. Apakah dikatakan kerjasama atau tidak? Masuk, Bu, Yang kerjasama. kedua tidak. Ya, yang Masuk. kedua tidak ya. Yang kedua jadi tidak. bukan berarti bahwa dia membahas suatu masalah, tapi di sini di nomor 2 ini tidak ada sebenarnya kejelasan antara kerjasama dari orang-orang dalam kelas itu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, setiap siswa membuat ceritanya sendiri dan mengirimkannya ke pendidik untuk umpan balik. Apakah ini bisa dikatakan kerjasama? Tidak. Sepertinya kerjasama antara guru dengan siswa.
Ya, untuk Memberikan nomor umpan balik. satu, untuk nomor satu tadi di awal kan kita definisikan ini fokusnya ke siswa, jadi kita fokusnya aktivitas ke siswa. Untuk nomor satu, mengapa dikatakan tidak kerjasama? Karena tidak ada interaksi sesama siswa, jadi dia bekerja sendiri-sendiri, kemudian menyetorkannya ke gurunya. Seperti biasa, kayak misalnya keseharian kita, kerjakan halaman sekian, kemudian siswanya kerjakan, kemudian kumpul. Jadi di situ tidak ada interaksi atau kerjasama dengan siswa lain. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau nomor 2, bagaimana menurutnya Bapak Ibu? Apakah kerjasama atau tidak? Sama Bu, karena ini kerjasama siswa ini. Siswa Kerjasama. menggunakan OneNote. Ya, betul ya. Menggunakan OneNote. Jadi OneNote itu andai kata bisa di print out, itu dia hampir mirip semacam LKS ya. Ada materi, kemudian ada fitur-fitur lain, mereka bisa saling memberi umpan balik. Jadi nomor 2 itu dikatakan kerjasama. Terima kasih Bapak Ibu responnya. Kita lanjut komponen kedua. Jadi yang pertama tadi yang kerjasama ya. Yang kedua tanggung jawab bersama. Lanjut. Siswa memiliki tanggung jawab bersama ketika mereka bekerja berpasangan atau berkelompok untuk mengembangkan sebuah produk, desain, atau tanggapan bersama. Kemudian tanggung jawab bersama ini lebih sekedar membantu ya, bukan hanya membantu satu sama lain, tapi juga memiliki pekerjaan secara kolektif dan tanggung jawab atas hasilnya. Terkadang kita memberikan tugas ke siswa itu, silakan dikerjakan per kelompok. Kita tidak tahu sisi di baliknya itu ternyata hanya 1-2 orang atau 1 orang saja mengerjakan. Jadi di sana tidak terjadi namanya kerjasama, juga tidak terjadi namanya tanggung jawab. Jadi kita lihat dulu apakah nomor 1 ini termasuk berbagi tanggung jawab atau tidak. Silakan Bapak Ibu lihat. Siswa melakukan percobaan laboratorium bersama. Siswa memiliki tanggung jawab bersama untuk melakukan percobaan laboratorium. Apakah ini ya atau tidak? Ya. Ya. Nomor 2, siswa saling memberi umpan balik. Dalam kegiatan ini menunjukkan hal tersebut, namun hanya ada 1 siswa yang memiliki pekerjaan. Jadi sudah jelas sekali Bapak Ibu ya, kita skip saja. Ya Bu. Jadi ini lebih ke pendalaman materi Bapak Ibu. Oke, silakan dilihat. Seorang siswa mewawancarai rekan di negara lain tentang cuaca lokal. Ini adalah tugas siswa bersama, tapi mereka tidak punya tanggung jawab bersama. Jadi sudah jelas nomor 1. Nomor 2-nya, siswa bekerja dengan teman sebaya negara lain untuk mengembangkan situs web bersama menggunakan Office 365. Kemudian berbagi tanggung jawab untuk pengembangan situs web. Jadi jelas ya Bapak Ibu nomor 1 jawabannya? Tidak. 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 Nomor 2? Ya. Ya. Oke, lanjut. Terima kasih Bapak Ibu ya. Oke, lanjut kita ke keputusan substantif. Jadi definisinya bisa dilihat nanti. Keputusan substantif adalah keputusan yang membentuk konten, proses, atau produk. Jadi ini 3 komponen penting yang harus diperhatikan ketika mengambil keputusan dalam suatu kerja kelompok atau dalam suatu kolaborasi. Ada konten atau isi dari materinya, prosesnya, bagaimana prosesnya, kemudian apa yang dihasilkan dari kegiatan itu. Jadi ini definisi secara umumnya. Untuk konten, mereka harus menggunakan pengetahuannya tentang suatu masalah untuk membuat keputusan secara bersama. Kemudian bagaimana sikap yang akan mereka ambil. Jadi akan ada hipotesis yang mereka susun. Seperti yang saya bilang di awal, bahwa untuk melakukan suatu pekerjaan, memang ada baiknya kita membuat semacam pertanyaan yang akan kita cari jawabannya. Untuk yang kedua, proses. Jadi peserta didik atau siswa itu harus merencanakan yang akan mereka lakukan, kapan akan melakukannya, apa alat yang akan digunakan, kemudian bagaimana peran masing-masing dalam tim. Selanjutnya produk. Jadi mereka itu harus membuat keputusan untuk mendesain desain mendasar mengenai produk yang akan mereka buat nanti. Nah, silakan Bapak Ibu kita latihan-latihan lagi. Nomor 1, apakah jawabannya ya atau tidak?
Siswa bekerja sama untuk mengidentifikasi ibu kota negara tertentu di Eropa. Keputusan ini tidak mempengaruhi sisa pekerjaan mereka. Ini jelas sih Bapak Ibu, tidak. Nomor 2, bagaimana jawabannya Bapak Ibu? Siswa dalam tim sedang mempersiapkan sebuah Ya. debat dan harus memutuskan sisi mana dari Ya. masalah yang akan Ya. mereka perdebatkan. Ya. Ya, betul ya. Ya. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya sudah jelas sekali. Jadi Bapak Ibu perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena pertanyaan-pertanyaan ini akan biasanya muncul di soal-soal yang muncul nanti ketika mengerjakan tugas. Jadi Bapak Ibu bisa anggap bisa langsung dijawab saja. Lanjut ya Bapak Ibu. Ya, silakan dilihat lagi. Pasangan siswa membuat sebuah presentasi dan harus memutuskan apa penyebab perubahan cuaca yang mereka tulis. Kemudian siswa memutuskan bersama apa saja yang akan ditulis. Keputusan ini mempengaruhi bentuk dan isi presentasi. Ini sudah jelas jawabannya Bapak Ibu di. Jawaban nomor 1. Ya. Ya. Ya betul. Makasih Bapak Ibu. Jawaban nomor 2-nya. Ya. Pasangan siswa memilih hewan mana yang akan mereka pelajari. Siswa Tidak. mungkin akan membuat keputusan hanya berdasarkan pada Tidak. preferensi pribadi. Jadi tidak, karena di keputusan substantif itu kan tadi ada 3 Tidak. inti. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut saja ya. Komponen selanjutnya yang yang terakhir, bekerja secara interdependen. Jadi ini adalah terjemahan dari bahasa aslinya interdependent, ya. Semacam tidak saling bergantung, tapi hasil dari pekerjaan tidak saling bergantung itu kemudian disusun menjadi sebuah kolaborasi. Oke, kita lanjut. Pekerjaan siswa saling bergantung ketika semua siswa harus berpartisipasi agar tim berhasil. Kemudian kebanyakan pekerjaan yang saling bergantung itu melibatkan 2 tingkat akuntabilitas. Ada akuntabilitas individu dan kelompok. Itu tadi saya bilang tidak saling bergantung untuk bagian-bagian pekerjaan mereka, tapi di akhirnya nanti itu hasil dari semua yang mereka kerja itu bergabung menjadi suatu kegiatan kelompok. Nah, silakan coba Bapak Ibu baca-baca lagi nih soalnya. Apakah berikut ini termasuk bekerja secara interdependen? Iya, Bu. Ya. Nomor 1 Nomor ya. 2? Iya, Tidak. duanya. Tidak, Bu. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Tidak, Terima karena sendiri. kasih. Jadi nomor 1 itu mereka masing-masing mengerjakan bagiannya, tapi di akhirnya mereka itu mengumpulkan menjadi satu produk. Jadi termasuk dalam bekerja secara interdependen. Oke, lanjut. Satu lagi Bapak Ibu ini. Bisa dilihat soalnya. Nomor 1 tidak, nomor 2 iya. Ya, betul sekali. Terima kasih Bapak Ibu, jelas ya. Jadi di soal-soal ini sebenarnya ada kalimat-kalimat yang jelas menunjukkan bahwa dia masuk atau tidak. Seperti ini ada kata tetapinya. Ya, lanjut. Jadi ini soal-soalnya persis seperti di tugas-tugasnya nanti Bapak Ibu yang muncul. Lanjut saja. Nah, bagaimana praktik kolaborasi dalam pembelajaran? Jadi ini adalah contoh perangkat yang secara umum, seperti tadi pada Merdeka Mengajar itu, inti dari modul ajarnya itu adalah ada tujuan, ada langkah kegiatan, dan ada asesmen seperti pada saat ke-13 sebelumnya, RPP-nya itu persis sama. Jadi ini hanya referensi ketika kita menggunakan Office dalam pembelajarannya. Kita lanjut saja. Untuk Merdeka Mengajar implementasi kurikulum Merdeka itu kan kita pakai istilah fase, jadi tidak pakai kelas lagi.
Kita lanjut saja nanti untuk perangkat pembelajarannya tidak perlu dibahas secara mendetail. Lanjut ya Bapak Ibu. Masih tidak terdengar suara videonya Bapak Ibu? Tidak terdengar, Ibu. Oh iya, nanti saya Mungkin bisa di-share saja nanti Bu, di grup. Siap-siap. Nanti ini videonya akan Bapak Ibu dapat ketika tugas pertama. Jadi semacam tugas satunya itu persis sama dengan yang saya kasih hari ini. Cuma nanti Bapak Ibu tinggal langsung akses saja di webnya. Nanti kan materinya nanti yang didapat di tugas itu bahasa Inggris. Jadi nanti Bapak Ibu terjemahkan tinggal diklik kanan di browser saja, kemudian translate. Jadi persis sama tugasnya. Insya Allah mudah karena sudah didapatkan. Terakhir untuk bagian ini adalah pohon keputusan dan rubrik kolaborasi. Jadi decision bisa dilihat saja. Jadi rubriknya itu ada 5. Barangkali nanti Bapak Ibu ada yang menggunakan dalam asesmennya bisa menggunakan rubrik seperti ini untuk memberikan nilai kepada peserta didik bagaimana tingkat kolaborasinya ketika belajar di kelas. Jadi untuk nilai 1, ketika peserta didik dalam pelaksanaannya itu dia tidak bekerja dalam kelompok. Kemudian untuk yang nilai 2, bisa saja ketika mereka bekerja kelompok, tapi mungkin ada 1 saja atau 2 orang saja yang bekerja, tidak semuanya, makanya dikatakan tidak ada pembagian tanggung jawab. Untuk yang ketiga, nilai 3 itu diperoleh ketika dia bekerja sama dan ada tanggung jawab, tapi tidak ada pembuatan keputusan substantif yang dilakukan. Seperti tadi indikator yang 3 itu, konten, proses, dan produknya. Yang keempat, untuk nilai 4 itu diperoleh ketika dia bekerja kelompok, bertanggung jawab, ada keputusan, tapi dia tidak bekerja secara interdependen. Yang kelima, semuanya ketika indikator itu dikerjakan, maka dia nilainya 5 atau maksimalnya 5. Jadi untuk pohon keputusan persis sama dengan tadi, rubriknya, bacanya, misalnya ini yang pertama, jika siswa itu bekerja berpasangan, ya, jika siswa bekerja berpasangan atau berkelompok, jika tidak, maka dia langsung mendapatkan nilai 1. Jika iya, maka dia langsung pada bagian yang kedua. Dan ketika dia bagian kedua, dia bekerja kelompok tapi tidak bertanggung jawab, berarti dia berhenti di rubrik angka nomor 2. Begitu cara bacanya selanjutnya. Hingga bagian terakhir, bagaimana ketika dia bertanggung jawab, tapi ternyata dia tidak membuat keputusan substantif, maka dikatakan dia berada di level 3, dan seterusnya. Jadi, jelas ya Bapak Ibu cara baca rubriknya. Bapak Ibu silakan sambil kita
memberikan materi, Bapak Ibu bisa screenshot, nanti kita upload di kelas Teams untuk sebagai dokumentasi pribadi Bapak Ibu. Oke, lanjut. Jadi persis sama, dikatakan saya lanjut kembali ini. Apakah siswa membuat keputusan substantif? Kalau iya, berarti lanjut di nomor 4. Kalau tidak, berarti dia di yang ketiga. Nah, ketika dia melakukan keputusan substantif, kemudian bekerja secara interdependen, berarti dia berakhir di rubrik nomor 5. Tapi ketika dia tidak bekerja interdependen, berarti dia berakhir pada nomor 4. Ya, itulah tadi untuk materi dimensi kolaboratif. Barangkali ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan masukan. Dan ada beberapa juga chat masuk bahwa katanya terkendala jaringan. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu, nanti bisa akses saja di rekaman webinar. Saya sudah siapkan channelnya. Karena saya pun di sini agak kurang stabil jaringannya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke penggunaan Office-nya. Jadi ini tadi materinya. Kemudian bagaimana kalau ketika kita ingin menggunakan atau menerapkan materi itu menggunakan tools dari Office. Jadi Bapak Ibu tadi yang ketinggalan di awal bisa lihat rekaman. Silakan Bapak, Ibu, Pak Samsul. Jika ada pertanyaan silakan di Izin bertanya, Bu. silakan Pak. Tadi sebenarnya saya masih kurang paham sih, Bu, yang terkait kolaborasi antar siswa. Tadi Ibu mengatakan bahwa kolaborasi itu tidak selamanya tentang kegiatan antar siswa, tapi bisa juga dalam ada tadi beberapa hal. Bisa dijelaskan kembali, Bu, terkait itu? Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin dikatakan tadi indikator dalam bekerja sama ya. Jadi saya tampilkan saja. Jadi kerjasama atau kolaborasi itu untuk mengamatinya ada 4 tadi indikator. Saya share screen saja. Nah ini. Jadi dalam mengamati kegiatan peserta didik, apakah dia berkolaborasi atau tidak, itu bisa melalui 4 komponen utama ini. Dan ini sesuai dengan rubrik tadi atau pohon keputusan yang terakhir, bahwa kolaborasi itu dia kegiatannya pertama bekerja sama. Jadi kita awali penilaian kita apakah dia kolaborasi atau tidak mulai dari kerjasama. Jadi kerjasama apakah dia bekerja sama, apakah ada tanggung jawab bersama, kemudian apakah keputusan mereka ambil secara substantif, yang 3 tadi itu, kemudian apakah dia bekerja secara interdependen. Karena ada beberapa kasus menurut biasa kita hadapi di kelas, ketika kita membagi kelompok kepada siswa, seolah-olah kita lihat, oh ya kerjasama, saling membantu, tapi ternyata tidak ada tanggung jawab masing-masing kepada setiap peserta itu. Ada satu orang yang mendominasi, ada juga orang lain yang mungkin seperti pengalaman kami di kelas, ada yang katanya cuma tukang bayar, ada yang tukang print, ada tukang ini, jadi tidak ada semacam pembagian tanggung jawab. Padahal kan kalau sekilas kita lihat mereka itu bekerja sama. Kemudian yang ketiga keputusan substantif, jadi ini berkaitan dengan bagaimana mencapai inti dari tujuannya itu, mulai dari yang konten, kemudian proses, kemudian produknya. Jadi mereka harus bekerja sama mengambil keputusan apa-apa yang dilibatkan, misalnya materi apa yang mereka gunakan, kemudian bagaimana proses mencapai atau membuat produk hingga pada akhir dari produk apa yang dihasilkan.
Nah, kemudian yang keempat, interdependen maksudnya di sini adalah dalam satu kelompok itu kadang kan kalau siswa bekerja sama itu mereka membagi-bagi. Kamu kerja ini, kamu kerja ini, kamu kerja ini, kemudian nanti hasil pekerjaan masing-masing itu mereka kumpulkan menjadi satu produk. Jadi tidak akan ada misalnya, kenapa dikatakan interdependen maksudnya ketika misalnya siswa A itu sudah ada hasil yang dia kerja. Jadi hasil yang dia kerja itu ketika berdiri sendiri itu semacam bisa dikatakan produk yang masih belum jadi. Jadi itulah dikatakan interdependen. Mereka tidak bisa menghasilkan suatu produk yang betul-betul bernilai kalau mereka tidak disatukan. Begitu mungkin sedikit penjelasan Pak Rian. Mudah-mudahan dipahami. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan. Kalau tidak, kita lanjut ke penggunaan Office-nya. Jadi kalau misalnya nanti dalam penggunaan aplikasi atau fitur dari Office, ada dari Bapak Ibu yang kurang paham karena mungkin baru mengenal, boleh di luar kita bahas kembali. Karena mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang baru menggunakan. Termasuk ini Teams. Sebenarnya mirip-mirip semua dengan yang biasa kita pakai. Mungkin di sekolah-sekolah tertentu sering pakai semacam Google Classroom. Seperti jadi sebenarnya ya hampir mirip. Cuman ini lebih kompleks dia karena disatukan dengan berbagai macam fitur yang dari Microsoft. Berapa? Kita lanjut ya Bapak Ibu. Saya share screen dulu khusus untuk materinya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi tadi materi kita bahaskan tentang kolaboratif atau kolaborasi. Jadi bagaimana ketika kita mau mencoba menggunakan misalnya Teams, aplikasi atau fitur Teams dalam pembelajaran yang memuat tentang kolaborasi. Jadi ini secara umum mind mapping-nya saya buat dalam bentuk seperti ini. Kita lanjut ya. Jadi tampilan awal Teams seperti ini. Ada banyak pembaharuan yang terjadi setelah terakhir juga saya akses itu tahun lalu. Ada banyak sekali perubahan. Jadi Microsoft Teams itu memungkinkan pendidik atau guru atau dosen untuk berkolaborasi dengan peserta didik sambil diintegrasikan dengan tugas, penilaian, dan aplikasi yang lain. Jadi kelebihan dari Teams ini sebenarnya adalah kita cukup satu aplikasi saja, dan di sana kita sudah bisa masukkan atau semacam insert aplikasi-aplikasi lain atau pihak ketiga nanti yang sudah memang kerjasama dengan pihak Teams. Jadi tidak perlu lagi misalnya ada soal ujiannya, kemudian dia harus membuka link ini lagi, tidak. Link itu kita sudah integrasikan langsung ke bagian assignment, misalnya di tugas. Jadi peserta didik bisa langsung mengerjakan tugas, tinggal klik saja di bagian assignment itu. Oke, yang selanjutnya meningkatkan efisiensi dengan Microsoft Class Teams. Jadi nanti di akhir setelah ini saya tampilkan bagaimana Teams-nya, kelas Teams khusus kelas kita. Jadi kelas Teams ini memungkinkan sekali pendidik untuk berkolaborasi secara langsung. Dan ini sebenarnya mengurangi beban administrasi pada peserta didik khususnya untuk sekolah-sekolah tertentu, tapi mungkin kadang ada dari Bapak Ibu yang belum bisa menggunakan secara maksimal karena terkendala mungkin banyak saya lihat sekolah-sekolah yang masih kurang akses jaringan. Kadang juga sudah ada jaringan tapi peserta didik tidak punya gawai atau semacam tablet atau handphone.
Selain itu kan motivasi siswa semenjak pandemi itu berkurang sekali karena pengalaman kami itu kami sudah mulai mencoba. Pernah awal-awal pandemi itu kami pakai classroom, sedikit sekali peserta didik yang aktif. Alasannya katanya tidak punya handphone, padahal mereka memang semacam tidak terlalu termotivasi menggunakan pembelajaran menggunakan HP-nya. Tapi ketika Bapak Ibu misalnya mendukung sarana prasarananya, terutama ada misalnya komputernya di sekolah yang bisa digunakan secara bebas, ini sebenarnya sangat bagus karena kita tidak perlu menggunakan lagi kertas print ini print itu, tinggal memberikan link ke kelasnya, kemudian di sana bisa mengerjakan tugas, bisa ujian, bisa melihat video lengkap. Jadi di sini kelas Timis itu merupakan ruang di mana kita bisa berbagi sumber daya, berkolaborasi, berkomunikasi dengan siswa dan mengelola penugasan. Di sini juga kita bisa saling, misalnya saya memberikan tugas satu, setelah saya periksa saya bisa kembalikan lagi kepada Bapak Ibu. Kalau misalnya nilainya sempurna, sudah bagus, atau ada yang misalnya kurang sekian poin, itu bisa dikerjakan kembali. Ya, bisa dilihat lagi. Dengan peningkatan fungsionalitas penilaian tugas dan siklus umpan balik, serta integrasi dengan aplikasi tertentu seperti Turnitin dan Moodle, pendidik akan menemukan diri mereka meningkatkan keterampilan. Jadi saya yakin dari Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan fitur semacam Turnitin dan Moodle. Ini untuk sekolah-sekolah tertentu itu sering pakai, atau mungkin mata pelajaran tertentu yang menggunakan. Jadi sekarang itu di Teams sudah bisa diintegrasikan aplikasi pihak ketiga semacam ini untuk mengurangi plagiat dari kalangan siswa. Karena kadang kita mencoba memberikan siswa itu pelajaran atau tugas buat makalah tentang ini itu, kebanyakan mereka kan tinggal copy paste. Kemudian selain di copy paste, mereka itu kadang lupa menampilkan. Daftar pustakanya. Gitu ya. Jadi semakin ke depan itu memang aplikasinya itu semakin berat karena semakin banyak pembaharuan yang dibuat oleh pihak Microsoft. Jadi lanjut bagaimana membuat kelas. Nah, jadi ini hanya sekilas tentang pembuatan kelas di kelas Teams. Jelas ya. Maksudnya di level mas name-nya kelas apa. Kalau di kelas kita kan University LD IKM kalau tidak salah saya kasih nama. Oke, subjeknya apa mata pelajarannya, kemudian Bapak Ibu bisa langsung memilih apa avatar yang cocok. Ya, kita lanjut saja. Membangun pusat konten. Jadi ini pusat konten kalau di kelas Teams yang bahasa Inggrisnya itu konten library kayaknya kalau tidak salah. Karena ada beberapa Teams itu Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris, ada juga yang bahasa Indonesia. Kalau buku catatan kelas itu kelas Note 1. Ya, jika Bapak Ibu kendala jaringan tidak masalah, nanti bisa lihat rekaman. Ya, jadi fitur utamanya dari kelas Teams ini adalah buku catatan kelas dan materi bagian kelas. Jadi kan dulu ini terpisah sebenarnya. Ada kalau Bapak Ibu membuka akun Office 365-nya menggunakan web browser, di situ kan banyak pilihan. Ada OneNote, ada juga Outlook untuk semacam emailnya, ada juga OneNote yang kelas notebook, banyak. Tapi sekarang setelah mengalami perkembangan yang lebih apa istilahnya, mengalami pembaharuan atau upgrade, Teams itu bisa langsung kita akses OneNote-nya di situ, kelas notebook-nya. Lanjut, ini tampilannya. Jadi di sini kalau yang berbahasa Indonesia kan tim ya, TIM. Nah, di sini setelah pada saat kita mengklik tim itu akan muncul
nanti di bagian sini kumpulan tim-tim yang sudah dibuat atau yang tim di mana kita bergabung. Kemudian ketika dipilih salah satunya akan muncul semacam ini. Jadi ini ada kelas notebook. Dulu ini kan tidak ada yang muncul seperti ini waktu yang versi tahun 2020. Kemudian channelnya ini, nah pada saat kita membuka atau membuat pertama kali Teams, itu yang muncul cuma channel general. Untuk yang di bawah ini kita tinggal tambahkan masing-masing, tinggal diklik di sini. Nanti bisa Bapak Ibu praktekkan kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan laptop. Nah, begini seperti ini ya. Dan OneNote kelas notebook itu ada beberapa bagian. Ada konten library atau perpustakaan konten. Di sini tempat guru memberikan materi. Kemudian ada yang khusus, yang guru saja. Ada juga khusus yang setiap siswa punya catatan pribadi. Jadi ada banyak fitur sebenarnya. Ada juga collaboration space, di mana collaboration space di sini adalah misalnya guru memberikan materi di situ atau soal di situ, kemudian siswa bisa menjawab langsung di tempat yang sama. Jadi untuk OneNote yang dimiliki oleh guru itu sebenarnya berisi kumpulan nama-nama dari peserta didik yang masuk dalam kelas Teams-nya. Jadi persis sama. Bagi Bapak Ibu yang pernah ikut diseminasi atau TOT tahun 2020 itu insya Allah sudah tahu. Nah, di sini juga mendukung ya. Ada bisa semacam kolaborasi dengan keluarga. Seperti ini. Makanya saya harap Bapak Ibu bisa mengerjakan mandiri di rumah. Karena sebenarnya intinya di sini adalah penggunaan atau materi kolaborasi dalam Teams. Jadi bukan untuk aplikasinya, tapi kalau ada Bapak Ibu yang ingin memperdalam boleh kita bahas. Nah, jadi dengan penggunaan Teams ini juga sebenarnya itu lebih simple ya. Tersimpan juga kalau misalnya guru atau pengawas sebenarnya bisa menggunakan fitur Teams ini untuk mengadakan semacam monitoring dan evaluasi. Jadi guru bisa mengupload perangkat pembelajaran, kemudian pengawasnya tinggal memberikan feedback. Seandainya ini digunakan, insya Allah tidak terlalu banyak kepusingan yang dialami guru. Mengapa pada saat mau monev saja, kemudian baru pusing memikirkan memprint perangkat dan sebagainya. Nah, saya harap nanti ke depannya ini ada yang bisa menggunakan. Jadi bisa menghemat kertas dan lebih efisien. Pemberian tugas yang berulang itu kan lebih sederhana, tinggal linknya itu di copy. Nah, dulu kan kalau pemberian tugas juga itu terpisah. Sekarang bisa langsung ditambahkan di kelas Teams-nya. Nah, kemudian penyimpanannya juga jelas. Semua siswa dapat mengakses tanpa harus mengeluarkan biaya. Nah, tiap tugas juga guru bisa menambahkan rubrik. Jadi peserta didik ketika mengerjakan tugas mereka sebenarnya bisa membayangkan, oh kira-kira nilai saya sampai sekian kalau saya mengerjakan sekian, seperti itu. Sebelum itu kita lihat, nah ini tampilannya di sebelah sini ya. Ada rubriknya. Di sini nanti kalau kita klik di sini kita atur rubrik bagaimana pada saat dia mendapatkan nilai 1, 2 dan seterusnya. Bisa juga kita menggunakan nilai sampai 100, itu terserah tergantung dari Bapak Ibu yang memberikan tugas. Nah, kemudian di kolom feedback, nah di sini ini feedback ini atau umpan balik. Di sini bisa Bapak Ibu berikan kata-kata motivasi, misalnya selamat atau good job, semoga nanti semangat belajarnya dan seterusnya. Jadi semacam reward lah kepada siswa yang bisa, karena hal-hal seperti ini sebenarnya bisa meningkatkan motivasi siswa dan belajar. Nah, bagaimana memeriksa pemahaman peserta didik melalui kuis? Jadi dulu itu, misalnya saya juga di sekolah, saya biasa memberikan ujian atau ulangan harian, penilaian harian ke siswa, saya tinggal kasih link yang berisi dengan link Microsoft Form ya.
itu terpisah. Saya kasih di WA, kemudian dia akses dia copy di Chrome, paste kemudian akses. Nah, itu agak ribet. Jadi pihak Microsoft itu mungkin sudah memikirkan hal seperti itu sehingga bisa langsung diterapkan di bagian assignment. Nah, tinggal dibuat postingan, kemudian dimasukkan linknya di situ. Jadi otomatis pada saat diklik ini, yang Microsoft Form-nya ini, semua soal itu muncul di bagian ini, tab yang warna putih. Jadi tidak perlu lagi pindah ke tab selanjutnya atau buka jendela baru. Jadi itu. Jadi tidak perlu lagi kalau misalnya menggunakan browser, tidak perlu terlalu banyak browser yang muncul kiri kanan. Tambah browser, tambah tab. Jadi ini lebih efisien, lebih mudah juga bagi peserta didik. Dan ini bisa diakses, Teams ini bisa diakses di handphone ataupun tablet, laptop, komputer, semuanya bisa. Ya, jadi sudah jelas tadi bahwa Teams form itu bisa ditambahkan di Teams. Kemudian bisa membuat opsi kuis, jadi bisa dibatasi juga sampai jam berapa, mulai berapa, jadi bisa juga membuat semacam perencanaan. Seperti tadi pada saat mau webinar kan dibuat rencana webinarnya, kemudian sampai jam berapa, jadi otomatis itu akan beberapa orang yang mengaktifkan notifikasi di handphonenya, notifikasi Teams itu otomatis kalau sudah sampai waktunya akan masuk informasi ke HP masing-masing atau ke laptop yang terhubung internet bahwa terjadi misalnya webinar sekian atau ada semacam interaksi yang terjadi di grup, saling membalas pesan, itu biasa masuk di HP-nya Bapak Ibu. Nah, selain itu setelah misalnya tadi menggunakan uji pemahaman, nah, ada lagi tab nilai atau grade. Di sini di bawah assignment ya, di bawah tugas ada grade. Jadi Bapak Ibu nanti saya akan tampilkan kalau misalnya kita sudah mulai mengerjakan tugas 1, bisa nanti ditampilkan bahwa misalnya atas nama ini tugas 2-nya ini nilainya. Kemudian kalau dia remedi dia dapat sekian. Jadi ini tampilan yang view begini, maksudnya Bapak peserta atas nama Adi ini dia sudah melihat tugasnya tapi belum dikerjakan, seperti ini ya. Dia sudah melihat tapi belum dikerjakan atau mungkin dia terlewat sehingga dia remedi dapat sekian dan selanjutnya begitu ya. Jadi ini dirancang untuk bagi guru supaya lebih efisien lagi. Dan ini terhubung semua, jadi tidak ada istilah misalnya mungkin hilang nilai ini, hilang nilai tidak. Semua yang masuk di Teams ini dia tersimpan secara otomatis dan akan terus selama Bapak Ibu ingat akunnya, insya Allah akan tersimpan semua jejaknya di sini. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti suatu saat lupa password ya, tinggal hubungi saja nanti dibantu. Karena tadi sudah ada beberapa juga Bapak Ibu yang melapor lupa katanya yang sudah lama tidak dipakai. Nah ini misalnya tanggal pengerjaannya itu tanggal 1 November, tugas 3 unit 3. Nah ini maksudnya dia sudah memasukkan, tapi si gurunya belum memberikan feedback. Nah, belum dia memeriksa seperti ini tampilannya kalau belum. Nah, kalau misalnya nomor 2 ini dia tanggal 30 Agustus, tugas 2 unit 2 sudah dikerjakan dan sudah dikembalikan. Jadi andai kata dia ulangan, kertasnya sudah dikembalikan ke peserta didiknya. Nah, dan ada feedback yang diberikan, termasuk siswa bisa melihat nilainya, oh saya dapat 96. Jadi semuanya itu muncul. Nah, semuanya ini Bapak Ibu bisa kalau misalnya mau print out, tinggal diekspor saja bentuk Excel. Otomatis semua baru urut ini akan terekspor semua di Excel-nya. Jadi lebih mudah. Bisa dilihat di sini. Seluruh pandangan kelas atau tampilannya itu mirip ketika di buku kelas seperti yang sebelum kita integrasikan ke Teams. Jadi skornya itu didapat berdasarkan poin rata-rata atau pembobotan kategori. Kemudian dapat masukkan nilai secara langsung dan memberi umpan balik. Ini tampilannya. Jadi view maksudnya ini dia sudah lihat.
Jadi pada tampilan seluruh kelas, gurunya ini bisa melihat semua yang baru melihat atau yang baru mengerjakan, yang belum mengerjakan, semua bisa dilihat. Ketika tenggat waktu mendekati tugas, pendidik dapat menjangkau atau melihat siswa yang kira-kira maksudnya masa kritis ini sudah mendekati bahwa sudah mau habis waktunya, bisa dilihat semua di situ. Nah, di akhirnya itu juga bisa dilihat rata-ratanya di bagian bawah itu, bahwa sekian nilai rata-rata yang diperoleh oleh siswa. Jadi bisa juga memberikan remedi, semuanya bisa diatur. Ya, kita lanjut saja Bapak Ibu. Memaksimalkan fleksibilitas dengan tampilan tugas. Jadi begini ya. Jadi nanti begini, di tab assignment itu Bapak Ibu bisa lihat masing-masing. Kalau Bapak Ibu belum mengerjakan, maka bagian tab assign di sini akan muncul semua tugasnya. Seperti ini berurutan, berarti ini belum dikerjakan. Untuk tampilan Bapak Ibu ya, ini tampilan guru, ini tampilan guru. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu mengklik assignment, kemudian tidak ada muncul tugas di bagian assign di sini, berarti Bapak Ibu sudah mengerjakan. Nah, kemudian return, artinya Bapak Ibu tugas yang sudah dikembalikan guru berada di tab itu, di return. Nah, draft itu artinya belum dikirim ya. Nah, ini tampilan untuk guru, akan kelihatan bahwa 24 siswa itu sudah memasukkan tugas, dan masih ada siswa yang belum, seperti itu. Bisa juga difilter apakah yang mau diperiksa itu khusus remedi atau tugas atau ulangan harian. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilannya. Ya, jadi antar muka atau tampilannya itu sangat sederhana dan memungkinkan pendidik untuk mengakses tugas mereka dalam format apapun yang ingin mereka lihat. Jadi kadang itu peserta didik dikasih tugas bentuk PDF atau bentuk JPG, PNG, itu sembarang. Semuanya bisa diterima dengan, jadi tinggal Bapak Ibu menyesuaikan apa yang diminta oleh pengajarnya atau gurunya nanti. Disampaikan ke siswa seperti itu. Oke, lanjut. Kita lanjut saja. Ya, ada 2 metode untuk melihat tugas, yaitu jika ingin lihat tugas dalam satu kelas, tinggal klik tab tugas di Workspace, kelas Teams. Kemudian dapat dengan cepat memantau kemajuan siswa di kelas menggunakan tab tugas baru dan meninjau pengiriman. Nanti ini tinggal dipraktekkan. Kita coba Bapak Ibu. Kalau saya sarankan bagi Bapak Ibu yang betul-betul pertama kali menggunakan Teams, coba Bapak Ibu mulai dulu dengan membuat kelas. Kemudian mulai dengan membuat postingan dan coba-coba mengupload materi. Itu bisa sebagai latihan mandiri. Ya, ini fitur umpan balik. Ya, seperti ini. Misalnya Bapak Ibu menginginkan siswanya bentuk foto, kan nanti misalnya Bapak Ibu sudah menyetor tugas, saya periksa satu-satu, lihat ini, lihat itu, kemudian memberikan nilai. Kemudian misalkan dalam, ini kan bahasa Inggris misalnya tugasnya, ternyata masih butuh feedback seperti ini, jadi seperti itu. Bisa dituliskan, bisa juga dituliskan kalau misalnya nilainya sudah bagus, memberikan motivasi semangat, selamat lagi, dan seterusnya, banyak, good job, good luck, dan sebagainya. Jadi ini didapat 52 dengan feedback, misalnya dialog yang dia belum terupload dengan baik, dengan lengkap. Oke, setiap pendidik memiliki pendekatan unik mereka sendiri untuk menilai tugas dan memberikan umpan balik. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran siswa terjadi melalui proses penyusunan, refleksi, menggabungkan umpan balik, dan mengirimkan revisi untuk pekerjaan mereka. Jadi sebenarnya ini sangat disarankan memberikan umpan balik kepada peserta didik Bapak Ibu, karena ada beberapa peserta didik itu mungkin keseharian untuk sekolah yang tidak terlalu menggunakan teknologi di sekolah, kadang itu anak-anak mengerjakan tugas semaunya saja karena dia bilang belum, paling Bapak Ibu tidak periksa karena tidak dikembalikan, seperti itu. Jadi ada baiknya untuk menghilangkan perspektif dari peserta didik seperti itu, setiap Bapak Ibu memberikan soal, memberikan tugas, ya dikembalikan supaya mereka tidak
serta-merta mengerjakan apa ya, tidak maksimal ceritanya begitu. Jangan sampai mereka Bapak Ibu memberikan tugas bahasa Indonesia, dia mengisi mata pelajaran lain karena bilang, oh mungkin Bapak Ibu tidak membaca juga. Ya, ini perayaan dan pujian maksudnya semacam reward yang diberikan kepada peserta didik atas kegiatannya di sekolah, di kelas Teams. Ya. Jadi dasarnya adalah penelitian bahwa semua orang itu suka menerima pujian untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Jadi sebagai pendidik, kita tahu bahwa setiap siswa berbeda dan mungkin ingin menerima pengakuan dengan cara yang berbeda. Kelas Teams telah memasukkan cara cepat dan mudah bagi Anda untuk berikan pujian, baik secara pribadi, percakapan, maupun saluran. Kemudian aplikasi pihak ketiga tadi seperti yang tadi dimaksud seperti Moodle atau Turnitin itu bisa di-include di Teams. Seperti ini ya. Jadi aplikasi pihak ketiga yang pernah atau yang sudah diintegrasikan itu yaitu Flipgrid. Ya, Flipgrid itu ya mirip-mirip 11-12 dengan fitur TikTok di mana kita bisa mengupload video di situ. Jadi semacam kita memberikan batasan materi ke peserta didik, kemudian setelah membaca materinya dia memberikan umpan balik dalam bentuk video, itu di Flipgrid itu bagus. Dan seterusnya. Ini belum pernah saya coba ini. Yang lain saya pernah coba Flipgrid, tapi belum sampai ke penerapan siswa juga, karena agak-agak siswa saya itu masih kurang yang mengakses seperti itu. Oke, ada juga MacCode. Nah, ini MacCode juga sudah diintegrasikan di Teams, ada juga Turnitin, ini pemeriksa kayak semacam plagiat seperti itu. Jadi integritasnya siswa, nilai integritas terutama dalam mengerjakan tugas, makalah dan sebagainya itu bisa meningkat. Jadi tinggal di-share saja di apps. Oke, seperti ini ya. Di new assignment tinggal ditambahkan apa yang mau ditambahkan di situ, apakah MacCode dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu coba bisa latihan mandiri untuk itu. Oke, lanjut saja. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah memilih materinya, memilih aplikasi pihak ketiganya, ya tinggal diambil, diklik, kemudian bagikan ke kelas timnya. Jadi peserta didik tidak perlu mencari, mereka hanya perlu klik saja ini langsung muncul seperti itu. Jadi lebih simpel kalau Bapak Ibu mau coba pakai. Semoga nanti ada yang mau untuk aplikasi Flipgrid ini, saya sarankan Bapak Ibu coba, karena di sini juga ada penilaian bagi pengguna. Jadi misalnya Bapak Ibu berada di tahap awal baru menggunakan, itu berarti ada level 1. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah mahir di sini, akan ada dari pihak Flipgrid yang akan mengirimkan semacam sertifikat juga dari sana. Kita lanjut saja. Nah, ini menyelenggarakan acara langsung kayak live event agar tetap terhubung. Jadi ini ya, ini bisa diakses. Misalnya Bapak Ibu membuat kelas Teams, nanti membuat webinar, nanti kan di sini new meeting, tinggal ditambahkan mau schedulekan atau membuat semacam webinar, itu siaran langsung ini bisa. Kalau kayak webinar seperti hari ini kan kita schedule meeting di situ. Jadi kalau Bapak Ibu membuat, nanti di tampilan itu ada muncul semacam kalender seperti ini. Di pengaturannya itu bisa diatur apakah kita akan lakukan secara berkala atau hanya sekali. Bapak Ibu silakan dicoba supaya lebih paham penggunaannya. Nah, ini sedikit kelebihan yang ditampilkan untuk Microsoft Teams. Jadi pesertanya bisa sampai 10.000 orang untuk live event-nya. Kemudian saat dijadwalkan, ketika dijadwalkan, kalau misalnya Bapak Ibu mengaktifkan fitur notifikasinya, itu akan otomatis masuk pemberitahuannya. Oke. Nah, biasanya untuk kegiatan live event itu banyak yang bisa
lakukan misalnya pada saat pameran sains, pidato, dan seterusnya majelis sekolah itu bisa kita pakai seperti ini. Jadi sebenarnya untuk sekarang kan sudah agak kurang, sudah ada banyak sekolah yang menerapkan pembelajaran tatap muka. Jadi mungkin beberapa belum bisa menggunakan lagi, tapi untuk daerah-daerah yang masih dibatasi tatap muka itu masih ada yang menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh. Oke, kita lanjut mengintegrasikan sumber eksternal. Misalnya Bapak Ibu mengambil materi, kemudian include-kan, oh dari mana, itu bisa ditampilkan. Ya, bisa dilihat. Siswa membutuhkan kesempatan belajar yang beragam untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Nah, menambahkan situs web eksternal sebagai tab di Teams kelas membuat penyediaan sumber eksternal jauh lebih sederhana. Kalau pengalaman saya dulu, saya pernah membuat semacam modul ajar, itu saya buat di Sway. Jadi di Sway itu, kalau Bapak Ibu terhubung internet, itu gampang, lebih mudah, tampilannya lebih interaktif. Karena di sana selain kita bisa langsung memasukkan gambar, video, kita bisa langsung buat juga semacam kuis. Jadi kita tidak perlu lagi buka-buka YouTube, buka apa, tidak, tinggal kita langsung klik saja di pencarian. Semua muncul di situ saran-saran materi akan dimasukkan. Jadi lebih bagus. Dan itu bisa ditambahkan di kelas Teams. Ini ya. Di tab-nya. Saya perlihatkan mungkin. Oke, tadi saya akan perlihatkan dulu bagaimana tampilan dari pada saat kita mengklik Teams. Ini untuk Bapak Ibu yang baru, mungkin belum familiar dengan Teams ya. Ketika Bapak Ibu menekan bagian Teams di sini atau tim bagian berbahasa Indonesia, itu akan muncul jendela di mana semua kelas di mana Bapak Ibu bergabung. Jadi ini misalnya ini kan banyak kelas-kelas, ada kelas Sulawesi Selatan, Grup Nevada, dan seterusnya. Bapak Ibu yang mungkin punya satu kelas, hanya ini ya, DOS 21st LD, IKM. Kalau belum punya, Bapak Ibu bisa membuat. Sini ada join atau create team, gitu ya. Tinggal lihat, kalau misalnya Bapak Ibu ingin join tim, misalnya dari saya, kemarin saya sengaja mengirim langsung linknya saja supaya lebih pada saat Bapak Ibu menekan link itu langsung tergabung. Ada juga beberapa yang saya masukkan secara langsung pada saat saya membuat, misalnya di sini ya, kita coba praktik. Nah, ini kan kelas. Kita kan berada di level ini kelas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan apa, misalnya kelas matematika. Deskripsinya terserah Bapak Ibu, misalnya kelas ini bahas tentang ini. Ini bisa diatur di belakang. Nah, kemudian next. Nah, ini ya. Jadi ada dua bagian di sini, ada students, ada juga teachers. Di students ini, Bapak Ibu tinggal klik nama-nama siapa yang akan dimasukkan di sini. Misalnya saya coba, tadi siapa ya? Rian ya. Nah, ini Rian dari Saputra, jadi muncul semua. Semua yang punya domain guru inovatif itu akan muncul namanya di sini ketika kita masukkan. Nah, ada juga yang misalnya Bapak Ibu mau kolaborasi dengan guru lain, guru matematika lain, bisa diklik di sini teachers. Kemudian masukkan gurunya, misalnya siapa tadi, Pak Kahar ya. Pak Kahar. Nah, misalnya ini. Kalau misalnya untuk menghindari misalnya dua nama yang sama seperti tadi, Bapak Ibu bisa masukkan persis seperti emailnya. Misalnya Kahardin ini, @guru inovatif ini, karena kan banyak ini. Nah, untuk antisipasi yang seperti ini kan tinggal
Bapak Ibu masukkan apalagi namanya email yang persis sama di situ. Lanjut, misalkan ini ya kita tambahkan sebagai teacher. Bisa juga nanti misalnya Bapak Ibu belum mau menambahkan siswa atau gurunya, bisa di skip di sini. Nah, kalau misalnya ini kan misalnya kita tambahkan saja. Coba-coba. Close. Ya. Nah, akan muncul seperti ini kan channelnya baru satu ya, baru general. Nah, ini seperti ini muncul ada langsung upload kelas, bisa memasukkan materi di sini, bisa juga langsung di setup notebooknya, kelas notebook. Nah, di sini kan ada tanda plus. Nah, ini tadi tabnya, kalau Bapak Ibu menambahkan misalnya tadi yang materi ya, misalnya sumbernya di mana, kemudian ya bisa ditambahkan semua di sini. Mohon maaf Bapak Ibu, jaringan saya tadi melayang-melayang. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Saya buka lagi kelas Teams. Nah, ini tinggal dipilih ya sumbernya dari mana. Misalnya Bapak Ibu mau ambil dari wiki dan seterusnya, itu banyak. Tinggal Bapak Ibu kreasikan semua. Oke, lanjut saja. Nah, bagaimana cara menambahkan misalnya channel? Nah, tinggal diklik di sini. Add channel. Misalnya mau tampilkan tugas 1. Kan bisa. Ini maksudnya standar di sini, privasinya di sini Bapak Ibu bisa atur. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya mau 2 orang saja yang ini otomatis ya. Jadi jaringannya mungkin ya seperti ini sudah muncul di sini. Jadi di sini bisa dilihat apakah Bapak Ibu mau link untuk ke channel itu. Nah, ini yang bisa dikirim ke peserta didiknya dan seterusnya, bisa juga diatur ini channel notification. Pokoknya Bapak Ibu bisa mengatur semua di sini lengkap. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menghapus bisa, mau mengedit bisa, dan seterusnya. Begitu ya sederhananya Bapak Ibu untuk Teams-nya. Bapak Ibu tinggal kreasikan sendiri karena banyak sekali di sini yang bisa kita gunakan. Semoga ada dari Bapak Ibu yang bisa menerapkan di sekolah, terutama sekolah yang sudah besar, yang lengkap fasilitas semua mulai dari internet, gawai atau komputer. Nah, Bapak Ibu nanti misalnya ada yang bertanya bagaimana cara mendapatkan akun untuk siswa, itu syaratnya yang pernah saya tanyakan ke Master Trainer atau pihak Microsoft itu adalah selama sekolah kita itu punya website, itu akan dibuatkan secara gratis akun untuk semua guru dan semua siswanya. Untuk materi webinarnya nanti insya Allah akan diupload semua di kelasnya Bapak Ibu. Jadi setelah ini insya Allah diusahakan diupload karena semua materi yang dipresentasikan itu akan ada nanti di kelas Teams, termasuk nanti rekaman webinar. Jadi misalnya Bapak Ibu ada kendala silakan nonton ulang
seperti waktu saya pelatihan kemarin, beberapa kali hilang jaringan, saya juga selalu nonton ulang itu kelasnya. Saya rasa cukup Bapak Ibu untuk materi hari ini. Saya juga tadi lupa menjelaskan di bagian pradiseminasi bahwa bagi Bapak Ibu yang mengikuti seluruh aktivitas, mengerjakan tugas, mengerjakan semua tesnya itu nanti Bapak Ibu akan diberikan sertifikat 32 jam pelajaran itu langsung dari Microsoft. Jadi saya harap Bapak Ibu kita pelan-pelan saja kerjakan tugas. Insya Allah tugasnya mudah-mudah semua. Nanti kami bantu juga. Kalau ada dari Bapak Ibu pertanyaan silakan. Izin Bu, Silakan Pak. ini Teams lebih ke Budi, bisa diterapkan di daerah yang jaringannya memadai, karena kalau di pedesaan kayak kami itu di desa biasanya banyak yang seperti tadi Ibu bilang, kendala dari gadget, jaringan internet yang kurang memadai dan sebagainya. Seperti itu Bu. Iya Pak. Iya betul. Ini memang sebenarnya fokusnya lebih ke tempat atau sekolah yang memang betul-betul memadai jaringan dan gawainya. Karena sama halnya dengan jaringan internet itu, kalau dia sudah agak kurang itu jaringannya itu tiba-tiba langsung putus, hilang. Makanya tadi beberapa kali saya juga hilang jaringan suara, karena memang kalau untuk mengakses, apalagi kalau dalam keadaan meeting itu kita diusahakan mendapatkan jaringan yang lebih stabil lagi. Kalau jaringan kita betul-betul stabil, bahkan bisa juga kita sama-sama mengaktifkan kamera. Jadi itu semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Siap. Halo, Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kahar. Oh ya, yang ingin saya ini Bu, kalau misalnya ini mau digunakan di sekolah, otomatis siswa kan harus punya juga akun. Nah Iya, itu bagaimana Bu? Apakah cara membuatkan akun untuk peserta didik itu gratis atau bagaimana? Karena ini iya. kan kami difasilitasi dibuatkan akunnya, terus peserta didik nanti itu bagaimana Bu? Baik Terima Pak, kasih. terima kasih. Kalau untuk pembuatan akun untuk siswa itu gratis semua, selama sekolahnya Bapak Ibu itu punya website masing-masing, website sekolah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya website sekolah, biasa itu kadang ada sekolah yang kalau kita lihat kopsurannya ada sch.id. Nah itu kan salah satu web sekolah itu. Kalau Bapak punya hal seperti itu, bisa ajukan nanti kita bantu sampaikan ke pihak Microsoft. Insya Allah itu gratis. Karena saya juga di MGMP, kami kan punya website. Nah, kami itu gratis semua diberikan setiap guru akun dari Microsoft. Begitu Pak. Oh ya, di sekolah kami itu Bu, belum punya website. Itu bisa difasilitasi tidak Bu? Dibuatkan di Microsoft. Kalau untuk websitenya Pak, setahu saya itu website semacam itu kan kita punya pihak yang lain itu yang mengurusi, biasanya berbayar. Ada per 3 bulan. Iya, saya lihat ini berbayar tadi. Setahu saya kalau untuk website itu memang di luar jangkauan Microsoft ya Pak. Begitu Pak. Terima kasih Bu ya. Siap. Assalamualaikum. Bapak Jeffrey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sela. Saya Jufri dari Makassar. Yang saya pertanyakan ini, mohon maaf saya terlambat masuk. Saya materi pertama tadi agak ujung-ujungnya saya dapat karena saya dari luar. Saya hanya dapat materi kedua tentang pembelajaran 421. Yang saya tanyakan ini Bu Sela, ini mungkin saya terlalu dini bertanya ini tentang penugasan ke depan. Apakah dalam penugasan ke depan ini ada
bukti kita interaksi menggunakan pembelajaran abad 21 dengan siswa. Kebetulan kan kalau saya atau kami di Makassar sekarang kan sudah PTM full, jadi mungkin untuk sistem Teams dan sebagainya itu sudah sangat minimal sekali. Jadi apakah nanti pembelajaran ke depan atau tugas-tugas pelatihan ini ada semacam interaksi kelas-kelas untuk di siswa? Itu yang pertama pertanyaan saya, karena kebetulan kita Makassar sekarang sudah tidak lagi daring, sudah full PTM. Yang kedua, ini tentang tadi pertanyaan Pak Kaharudin, mungkin saya sedikit menambahkan. Saya sebenarnya guru-guru di sekolah saya sudah punya ada akun semua. Kebetulan ada sekolah tetangga kami yang sudah deploy. Dia kan mempunyai akun banyak, jadi dia menawarkan ke saya, Pak, bagaimana kalau Bapak juga, karena kebetulan dekat, guru-guru dan teman-teman saya serta siswa saya itu sudah dibuatkan akun tetapi numpang di sekolah tetangga yang sudah deploy seperti itu. Jadi tanpa kita punya website ataupun kita bisa, kalau ada sekolah dekat-dekat yang sudah deploy, kita bisa menumpang asal diberikan akses seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Betul ya. Kalau untuk pengajuan akun itu sebenarnya memang kalau misalnya semacam tadi yang dibilang Pak Jufri, kalau ada sekolah yang memang tetangga dan bisa sekolahnya mau include-kan Bapak Ibu ya bisa. Tapi ada baiknya juga kalau misalnya Bapak Ibu memang kalau memang ingin dibuatkan akun khusus untuk sekolahnya, ya lebih baik punya website sendiri, karena kan kalau tidak salah itu penamaannya itu akunnya itu biasanya disesuaikan juga dengan akun sekolah. Iya betul, dengan nama akun sekolah yang tersebut. Iya. Kemudian tadi pertanyaan dari Bapak yang bagaimana penerapannya ya Pak, pembelajaran abad 21 di sekolah. Maksud saya ini penugasan dalam kegiatan ini, apakah ada penugasan dalam bentuk interaksi menggunakan pembelajaran abad 21 ini dalam penugasan-penugasan ini? Karena mungkin kalau di Makassar itu sudah mungkin agak susah, karena kita sudah, mungkin ada sih beberapa sekolah, tapi kalau saya terus terang di sekolah sudah PTM Food, jadi sudah tidak ada dalam penggunaan aplikasi. Iya Pak, kalau misalnya untuk penugasan misalnya yang Bapak Ibu mau terapkan di sekolah, walaupun sebenarnya sudah tidak lagi ya, sudah tatap muka semua, sebenarnya kita tidak dibatasi meskipun tatap muka, kita tetap bisa menggunakan aplikasi atau fitur semacam ini untuk misalnya kelanjutan pembelajaran kita di kelas. Karena pengalaman kalau setahu saya, ini implementasi kurikulum Merdeka ini dia sudah menekankan apalagi istilahnya itu pembelajaran timbal balik ya, kalau tidak salah namanya, saya lupa juga istilahnya, di mana siswa kan kalau di kelas sebelumnya belajar dulu di sekolah, kemudian kita kasih tugas. Nah, sekarang itu yang saya pernah pelajari baru-baru katanya sekarang sudah mulai pembelajaran terbalik. Kita siswa diberikan tugas dulu, kemudian dibahas di kelas. Jadi untuk membantu sebenarnya seperti itu lebih efektif mungkin menurut saya. Kita memberikan semacam tugas, kalau misalnya Bapak Ibu mau coba kelas Teams, bisa memberikan materi di situ. Jadi mereka bisa belajar secara mandiri, atau bahkan bisa kita tampilkan semacam video, atau Bapak Ibu membuat video tampilkan di Teams. Mereka pelajari mandiri di rumah. Nah, pada saat the next meeting, itu misalnya Bapak Ibu sudah hari Selasa kita belajar ini, pada saat itu kita bisa langsung bahas intinya, misalnya siswa A apa yang dipelajari, apa yang didapat, seperti itu. Jadi meskipun pembelajaran jarak jauh itu sudah dibatasi, sudah tidak mungkin atau mungkin sudah tidak ada lagi, kita tetap bisa menggunakan fitur-fitur seperti ini untuk membantu pemahaman siswa. Kalau misalnya kita sebagai guru melihat, oh ini masih kurang paham, kita bisa tindak lanjut, follow up lagi bahwa kita belajar lewat ini saja. Tidak, setahu saya tidak masalah, Pak. Oh ya, terima kasih Mbak Bu Sheila. Iya, sama-sama Pak. Karena kadang itu biasa siswa kalau kita cuma bilang, pelajari halaman sekian ya, kita bahas besok. Yakin dan percaya 90% itu cuma lihat mungkin Pak, kalau siswa saya. Begitu. Itu tadi ada lagi dari Bapak Ibu, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, karena saya juga baru belajar. Belum
terlalu pandai juga dalam hal mengajar siswa. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah misalnya screenshot boleh di spam lah di kelas Teams-nya di-upload sambil supaya itu kelasnya tidak terlalu kosong. Sambil komen-komen juga. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin sudah ngantuk yang lain. Ada beberapa yang keluar katanya kurang jaringan kurang bersahabat. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu bisa lihat. Bisa lihat di room apalagi namanya rekaman, nanti saya upload di situ. Atau juga bisa lihat langsung di room webinar. Setelah selesai webinar itu otomatis akan terupload videonya di situ. Jadi Bapak Ibu bisa langsung lihat, bisa langsung akses. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Jadi mungkin tadi Bapak Ibu ada yang terlambat. Jadi di awal tadi materinya saya bahas sedikit tentang IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Jadi sebenarnya intinya adalah profil pelajar Pancasila itu terkait erat dengan dimensi dari pembelajaran abad 21. Jadi ditekankan di sini jadi dimensi pembelajaran abad 21 itu sebenarnya kalau bisa dikatakan persis sama. Jadi IKM itu sebagai kurikulum yang baru, hanya sekolah penggerak yang baru pakai. Jadi untuk sekolah yang baru mau menerapkan, itu tinggal memilih. Sudah ada survei kalau tidak salah bulan Februari dulu. Ada Merdeka Belajar, ada Merdeka Berubah, ada Merdeka Berbagi. Jadi dari situ bisa kita lihat kesiapan masing-masing sekolah, mau pilih mana. Jadi intinya sebenarnya di sini pembelajaran bagaimana kita membuat siswa itu mau belajar. Tidak ada siswa lagi yang putus sekolah atau dipersulit sekali dalam hal sekolah, karena itu pesannya dari Bapak Menteri. Bagaimana kita membuat siswa itu bisa belajar dengan merdeka. Dan guru juga diberikan semangat, diberikan hiburan. Ternyata ada platform, ada juga Merdeka Mengajar. Jadi selain siswa yang dimerdekakan, guru juga lebih dahulu dimerdekakan. Jadi Bapak Ibu bisa download banyak di situ perangkat-perangkat pembelajaran yang bisa digunakan secara langsung, ataupun video-video, banyak sekali video-video yang sudah diupload dari guru-guru yang ada di sekolah penggerak. Atau mungkin saya share sedikit kali ya yang tentang platform Merdeka Mengajar. Saya share sedikit ya. Sebelum kita akhiri karena sudah jam 9 lewat. Saya jadwalkan ini sampai 10:30. Oke, kita coba-coba ya. Kita mengajar, langsung saja Merdeka Mengajar. Jaringannya mungkin. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa sebaiknya mendownload, mengunduh platform Merdeka Mengajar di HP masing-masing. Saya pernah coba juga, dan itu aplikasinya ya termasuk ringan juga, bisa dipakai di HP-nya semua. Jadi loginnya itu, nah belum login, tetap masih bisa menggunakan beberapa fitur seperti ini, lihat pelatihan mandiri. Tapi kalau misalnya ingin lihat yang lebih jaringan, ya sudah stabil mungkin. Gitu ya, kita coba misalnya pilih, ini pasti dia akan mengarahkan untuk login. Setelah ini, berarti ini punya saya sudah login ya, karena sudah muncul. Jadi contoh pelatihan-pelatihan yang bisa diambil ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin butuh pelatihan tentang kurikulum Merdeka Mengajar itu bisa langsung di sini. Jadi ini tab-nya ini akan aktif kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan
soal-soal seperti ini. Jadi akan ada juga biasanya video untuk persyaratan supaya sertifikatnya bisa muncul seperti pada platform apa ya, guru belajar kali ya, mirip-mirip. Ya, jadi syarat-syaratnya seperti itu kalau mau mendapatkan sertifikat. Jadi ini ada tim penilainya. Jadi semua yang kita kerjakan, misalnya post-test dan sebagainya, itu akan ditinjau oleh tim penilai, kemudian akan jadi syarat untuk terbitnya sertifikat. Jadi ini langsung masuk kayaknya karena punya saya langsung. Kita kembali ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang mau memperdalam tentang putus-putus mungkin ya. Oke, saya ulangi lagi sedikit. Nah, jadi seperti ini, kalau misalnya tampilannya, kalau kita sudah login, saya pernah buka, jadi langsung masuk saja. Jadi di sini ya, akan ada muncul profil. Nah, di sini sebelum diupdate, mungkin ada dari Bapak Ibu yang sudah mengunduh aplikasinya sebelum 11 Juni, itu belum ada ini tab bagian komunitas, tapi setelah diperbarui, langsung ada muncul, itu merupakan upgrade dari aplikasinya. Jadi banyak Bapak Ibu mengadakan asesmen, ada perangkat ajar, bukti karya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya karya bisa diupload di sini, kemudian bisa diklaim bahwa itu karyanya. Tapi syaratnya itu harus diupload di YouTube dulu, baru bisa ditampilkan di sini. Kemudian ada pelatihan mandiri, banyak. Jadi itu sedikit sebagai tambahan tentang Merdeka Mengajar. Barangkali dari Bapak Ibu butuh dan mau menggunakan juga. Jadi semuanya ini saling terkait. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan termasuk sekolah yang tadi Bapak juga sudah bisa sambil sebagai pembelajaran tambahan bagi peserta didik. Karena di situ banyak kuis-kuis yang bisa kita buat, jadi lebih mudah lagi diperiksa, tidak perlu lagi serba kertas. Begitu ya Bapak Ibu, sedikit tambahan tentang kurikulumnya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, bisa dibahas. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Tapi sebelum itu, saya lupa, hampir saya lupa. Bagaimana dengan kegiatan Bapak Ibu besok? Bisa tidak untuk hari materi kedua dan ketiga kita gabungkan satu hari, tapi jamnya beda. Misalnya materi kedua pagi, materi ketiga siang atau sore atau malam. Karena saya rencananya ada satu hari free webinar sehingga kita bisa ya menyempurnakan tugas-tugas atau bisa dibantu pengajian tugasnya, misalnya ada kendala begitu Bapak Ibu. Ya, itu kita mana lebih baik sama teman-teman yang lain. Ya Bapak Ibu yang lain, siapa tahu ada kesibukan bisa disampaikan supaya kita bisa sepakat jamnya. Kalau saya Bu Sela, sore atau malam bisa saya mengikut, tapi kalau pagi mungkin saya tidak bisa karena kalau pagi itu saya masih bertugas di sekolah. Jadi kalau sore atau malam saya bisa join, tapi kalau memang ada kegiatan pagi, ya rekamannya saja nanti saya simak. Terima kasih. Siap-siap Pak. Setuju Pak Jufri Bu Sela, malam saja. Iya kan rencananya saya Pak mau Bapak Ibu 2 materi begitu. Jadi kalau misalnya malam saja saya kayaknya terlalu lama kalau langsung 2 materi saya sampaikan. Jadi saya kasih option bagaimana kalau 2 materi itu kita pisahkan waktunya. Misalnya Bapak Ibu punya waktu siang untuk materi kedua, malam materi ketiga begitu. Ya mungkin kalau saran dari saya baiknya kita kembali ke jam yang tadi saja, karena untuk siangnya jam 2, kemudian malam kita ambil lagi
Ba'da Isya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Mungkin itu ya. Nantilah kita coba-coba lagi polling-polling melalui WA atau melalui Teams. Tapi option yang menurut saya juga kayaknya bisa itu nanti misalnya mungkin 2 hari nanti ini saya usahakan kalau bisa di rapel 2 materi. Tapi kalau memang betul-betul tidak bisa ya kita seperti biasa. Karena nanti ini kan sampai tanggal 30 Bapak Ibu. Jadi saya maunya tanggal 29 itu sudah selesai semua materi sehingga tanggal 29 itu Bapak Ibu fokus melengkapi tugas, mengerjakan tugas dan seterusnya. Jadi lebih enak dibantu juga kalau ada kendala dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi besok kita coba-coba siang seperti yang tadi dan lanjut malam ya Bapak Ibu. Kalau memang ada kendala, saya harap Bapak Ibu bisa sampaikan dan juga bisa lihat misalnya rekaman kalau misalnya Bapak Ibu ada kendala atau ada bertepatan dengan kegiatannya. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak atas sarannya. Terima kasih banyak juga kehadirannya hari ini. Mohon Bapak Ibu terus mengikuti materi. Kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar, jadi mohon diingatkan misalnya ada kesalahan penyampaian dan apapun itu. Terima kasih atas waktunya malam ini Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Nanti setelah ini saya akan update tugas satunya. Materinya itu persis seperti yang tadi saya kasih. Tinggal Bapak Ibu baca ulang, kemudian mengerjakan soal-soal mungkin kalau tidak salah itu mungkin 5 nomor atau 3 nomor. Kemudian setelah itu akan ada semacam piagam yang muncul, itu Bapak nanti download sesuai dengan petunjuk tugasnya. Baik, kita akhiri kegiatan kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Bu Sela, terima kasih. Terima kasih Bu Sela. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, izin live ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, silakan Bapak Ibu, saya izin live juga. Jadi nanti kita lihat tugasnya ini di Teams atau WA ya Bu Sela ya. Iya, di Teams Pak. Nanti saya juga ingatkan kembali di WA grup Pak. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Semangat Pak, semangat Bapak Ibu. Izin live Bu. Assalamualaikum. Silakan Pak.